mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Walet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Walet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Pada bagian yang lalu diceritakan, Widura telah memutuskan untuk kembali ke Madangkara. Namun sebelum meninggalkan Bantam Girang untuk menuju ke Madangkara, Widura sudah harus berhadapan dengan satu regu pasukan keraton Madangkara yang akan menangkapnya untuk kemudian dihadapkan ke hadapan Prabu Wanapati. Widura mengadakan perlawanan karena penangkapannya itu tidak dilakukan secara manusiawi. Hal ini semua karena para pasukan telah dipengaruhi oleh Sakila. Begitu pula Prabu Wanapati sendiri berhasil dihasut oleh Sakila. Untuk selanjutnya, Prabu Wanapati sampai murka dan memerintahkan kepada regu pasukan keraton untuk menangkap Widura. Sementara itu, perasaan Garnis masih tajam, yang akhirnya menyuruh Bentar untuk pergi ke Bantam Girang. Dimaksudkan agar bisa mencegah tindakan para regu pasukan keraton yang ingin menangkap dan diperkirakan akan bertindak kasar dan keras. Kurang ajar, mereka memang tangguh. Apa karena mereka pasukan dari keraton? Aku tetap akan mati-matian membela Widura. Widura, kau masih membangkang. Menyerahlah, akan aku ikat tubuhmu dengan kuda. Kurang ajar. Anggap apa aku ini? Kalau mau bunuh, bunuhlah. Tapi sebelumnya, mata tendangan berantai ini. Tendangannya benar-benar sulit diikuti pandangan mata. Apalagi tidak. Dasar masker. Ayo, serang terus. Dari situ. Serang terus. Ayo serang. Kurang ajar, mereka bisa menyangkal pukulannya. Awas ya, terimalah seranganku ini. Ini macam apa kalau begini? Satu jatuh, satu menolong. Untunglah kami belum ada yang jatuh. Maka aku harus menyerah kepada mereka. Ya. Hentikan! Aku Bentar. Kalian terlalu gegabah. Apakah orang yang akan kalian tangkap itu melawan? Tidak. Aku tidak melawan. Tapi aku membela diri. Apakah benar aku ditangkap dengan diikat dan ditarik dengan kuda-kuda mereka? Benar Garai Bentar? Ya. Benar apa dugaan Kak Garnis? Mereka akan menggunakan wewenangnya dan berbuat sesuka hati karena rasa dendam atau rasa iri. Apa mungkin malah ada yang menggunakan kesempatan ini? Raden Bentar, benarkah perintah itu? Benar Kakang Widura. Tapi bukan begitu caranya. Apakah Kakang menolak dan melawan? Aku ingin diperlakukan yang semestinya. Tuduhan itu tidak benar. Akulah saksinya. Untuk itu aku membela Widura. Sebenarnya Widura sudah akan pergi ke Madangkara
untuk menghadap Prabu Wanapati. Tapi bukan karena kedatangan sekelompok orang-orang jahat yang mengaku pasukan dari Keraton Madangkara. Sebenarnya aku bersedia digiring untuk menghadap Prabu Wanapati. Tapi tidak usah diikat dan ditarik dengan kuda-kuda mereka. Untuk itu aku membela diri. Dan sekarang aku serahkan kepada Rai Bentar untuk memberi jalan keluarnya. Jadi Kakang Widura sudah menyadari kesalahannya. Bahwa selama ini tidak bisa mendapatkan bukti atas kecurigaan Kakang Widura terhadap Permadi. Maka dari itu, Kakang dituduh telah memfitnah Permadi dan membuat berita palsu. Untuk itu, Rai Prabu Wanapati menyuruh pasukan pengawal khusus keraton untuk menghadapkan Kakang Widura. Baiklah, aku memang sudah bersedia. Tapi kenapa aku tidak boleh naik kudaku sendiri? Aku hanya meminta agar jangan diikat. Mereka malah menyombongkan diri dan menyombongkan wewenangnya. Ya, beginilah kejadiannya. Ya, apa boleh buat Kakang Widura? Tawanan memang harus diikat. Tapi tidak harus ditarik dengan kuda-kuda mereka. Hai, pasukan. Iya. Biarlah Kakang Widura ini berjalan di atas kudanya dan jangan disiksa dia. Dan bebaskan wanita itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini. Baik. Lepaskan kataku. Apa kalian akan menantang aku? Baiklah Raden. Saya akan melepaskan tali-tali itu. Tali yang mengikat pada tubuh wanita itu. Oh, itukah yang bernama Raden Bentar? Oh, boleh juga. Tapi aku tidak peduli dengan dia. Aku telah dibebaskan. Maka aku harus berterima kasih. Raden Bentar, saya mengucapkan terima kasih. Widura, maafkan aku. Aku tidak bisa menghantarkan kau ke Madangkara. Mudah-mudahan ada seseorang yang akan membebaskanmu. Percayalah itu, Widura. Terima kasih, Ranti. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Kalau kau tidak membantu aku, sudah tentu aku telah diringkus dari tadi. Aku pergi dulu. Ya, ya. Aku akan meneruskan perjalananku. Bagaimana Kakang Widura? Apa kau sudah siap? Apa aku harus terikat seperti sekarang ini? Itu bisa diatur. Ikatannya tidak usah terlalu kencang. Terima kasih kalau begitu. Aku pun tidak akan malu kalau memang harus terikat seperti ini. Mungkin ini memang hadiah untukku atas kegagalanku untuk mendapatkan bukti-bukti itu. Kakang seperti merasa yakin sekali atas tuduhan Kakang terhadap Permadi. Ya, tapi sayang aku tidak bisa membuktikan kata-kataku itu. Karena suasananya seperti sudah ada yang mengatur. Ya, sudahlah Kakang. Tidak usah mencari alasan dan alasan apapun. Sekarang ini, Kakang Widura dituduh menyebar berita palsu dan telah menjatuhkan nama baik Permadi. Ya, aku harus menanggung malu atas kegagalan itu. Sepanjang jalan menuju ke Madangkara, tentu banyak orang yang akan menontonku. Sudahlah Kakang. Itu kan hanya sebagai syarat saja. Ya, baiklah. Ya, kalau Adimas Bentar tidak bisa menyelesaikan masalah ini, bawalah aku ke hadapan Sang Prabu Wanapati. Tapi aku mempunyai keyakinan bahwa Permadi itu bukan orang Bantam Girang, melainkan orang Kuntala. Kakang Widura jangan bicara seperti itu. Permadi sekarang sedang mendapat angin dari Rai Prabu Wanapati. Raden Bentar, bagaimana kalau kami bawa sekarang saja? Orang ini nanti semakin ngaco kata-katanya. Hulu balang. Kau jangan memotong pembicaraan kami. Hormatilah orang berbicara. Apa aku harus menghukummu? Sudahlah Rai Bentar. Mungkin kata-kataku memang pahit untuk didengar bagi siapa saja yang mendukung Permadi. Tapi sebenarnya kata-kataku itu demi Madangkara, demi nama besar Madangkara. Kalau Permadi ternyata benar-benar dari Kuntala, maka Madangkara akan terancam. Putih! Putih, aku akan ke Madangkara.
antarkan aku. Kau harus tahu, aku dalam keadaan terikat seperti ini, Putih. Menunduklah kau, Putih. Aku akan naik ke atas punggungmu. Nah, berdiri. Wahai para pengawal keraton, kawalah aku, giringlah aku. Sebagian ada di depan, di samping kanan dan di samping kiri, kemudian di belakangku. Kakang Widura sudah bisa menenangkan jalan pikirannya dan menanggapi dengan pikiran yang dewasa. Hoi! Semua mengatur diri. Depan, samping kiri, kanan dan belakang. Jangan sampai dipinta oleh tawanan itu. Nah, kalau semua sudah siap, maka bergeraklah. Aku pasti sudah dinanti-nanti oleh Prabu Wanapati. Kenapa kalian malah diam saja? Tawanan kita nanti lari. Ayo kejar! Mataku hampir tidak percaya menyaksikan peristiwa tadi. Kakang Widura dengan tangan terikat, tapi bisa menaiki kuda dan berlari terlebih dulu. Aku cukup mengawasi mereka dari kejauhan saja. Kalau ada apa-apa, aku masih bisa menyelesaikannya. Apa berita itu benar ya, Kunti? Berita tentang apa, Paksi? Berita tentang Kakang Widura yang akan ditangkap oleh regu pasukan pengawal keraton. Apa masalahnya masih tentang Permadi yang dituduh dari Kuntala? Iya, Kakang Widura tidak bisa membuktikan tuduhannya. Untuk itu Kakang Widura kembali dituduh telah memfitnah Permadi. Nah, Kang Mas Prabu Wanapati sendiri jadi malu dan murka. Maka dari itu memerintahkan kepada regu pasukan keraton untuk menangkapnya. Wah, kasihan juga Kakang Widura ya. Coba kalau waktu itu langsung kembali ke Belambangan. Aku rasa tidak akan menemui nasib seperti sekarang ini, ditangkap oleh pasukan keraton. Apa dia akan bisa menolak atau menyelamatkan diri dari tangkapan para pasukan keraton? Akhirnya Kakang Widura akan mendapat malu. Ya, aku sendiri tidak tahu apa tujuan Kakang Widura. Apakah tujuannya itu tulus untuk membela Madangkara atau mempunyai rasa dendam kepada Permadi? Karena Kak Garnis sekarang intim dengan Permadi. Apa karena kecemburuannya yang terlalu besar, sehingga berani membuat cerita baru yang tidak tahu apa akibatnya dari berita itu? Bukan merupakan cerita yang menarik, tapi malah membalik menjadi sebuah fitnah. Ya, kebenarannya kita memang belum tahu. Tapi sebenarnya cerita itu cukup menarik, agar Madangkara itu berhati-hati. Sudahlah, jangan bicarakan itu saja. Kita teruskan tugas kita untuk meneliti persiapan besok. Karena waktu purnama penuh nanti, Permadi akan mendapat tanda jasa dari Prabu Wanapati. Baiklah. Usaha kita berhasil, Permadi. Biar tahu rasa, kalau nanti putusan pengadilan diserahkan kamu, maka sepantasnya lah dijatuhi hukuman mati. Hah, kau ini bicara apa, Sakila? Mana ada pengadilan diserahkan orang lain? Paling-paling hanya diperbolehkan usul. Hah? Nah, kalau diperbolehkan usul, maka kau harus mengusulkan agar dihukum mati. Itu soal mudah. Yang harus kita pikirkan, Widura itu sudah berhasil diringkus atau belum? Kau ini belum percaya, Permadi. Aku yang melihat dengan mata kepalaku sendiri. Prabu Wanapati memerintahkan kepada regu pasukan pengawal keraton yang sudah tidak diragukan lagi. Kemampuan Widura itu seberapa? Ya, jumlah orang yang akan meringkus Widura itu lebih dari 10 orang. Bahkan aku sempat memberi bekal untuk kepala regunya, agar mereka itu kerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kalau bisa, mereka itu agar menyiksa Widura, biar dia rasakan bagaimana sakitnya orang ditarik dengan kuda-kuda perkasa itu. Kalau itu benar-benar terjadi, apa tidak ada kesan bahwa regu pasukan pengawal keraton itu ada yang mendalangi?
Dalam segala tindakan, kita harus hati-hati, Sakila. Jangan sampai kita kelihatan terlalu memusuhi Widura. Iya, pokoknya tindakan kita ini kan tidak menyolok. Ketua regu itu pasti akan mengaturnya. Beliau bisa beralasan apa saja. Katakan saja, Widura menentang atau meremehkan. Kan bisa diterima dengan akal sehat. Kita sendiri bisa bersandiwara, jangan terlalu memusuhi Widura. Ya, mudah-mudahan saja rencanamu itu tidak ada yang mengetahui atau membocorkan. Kalau hal itu terbongkar, maka kita akan runyam. Semua kedok kita selama ini akan terbuka, dan Widuralah yang akan menang. Sedangkan kita di sini hanya berempat. Aku, kau, dan Kentor, serta Mamut. Tapi usahaku itu tidak akan salah, bukan? Ya, usahamu tidak salah. Bahkan itu tindakan yang paling bagus. Kau sudah bisa mendekati Prabu Wanapati. Dan mumpung aku masih dipercaya oleh beliau. Nah, begitu. Aku menggunakan kesempatan ini. Sudah tentu memakai perhitungan dan perundingan terlebih dahulu denganmu. Kalau aku harus bertindak secepatnya. Sudah tentu aku pikirkan untung ruginya terlebih dahulu. Ya, syukurlah kalau sudah kau pikirkan sebelumnya. Itu namanya kerja yang tidak gegabah. Kerja yang penuh dengan perhitungan. Alah, tidak usah menyanjung. Sekarang rencana kita itu untuk apa? Kalau menurut pendapatku, kita harus menyelidiki sampai di mana kerja para pengawal keraton itu. Apa mereka benar-benar mengerjakan tugas dengan baik, atau dia malah bergabung dengan Widura? Jadi, kita harus memasang mata-mata ke sana? Ke Bantam Girang? Iya. Kita perintahkan saja Kentor dan Mamut, agar kepergiannya itu dengan cara menyamar. Wah, baik sekali rencana itu. Aku akan mencari Kentor dan Mamut untuk menghadapmu, Permadi. Baiklah, aku tunggu di sini. Itu namanya tidak memakai perhitungan. Asal perintah saja ya, Mut. Nanti kalau sudah berhasil, apa tidak akan melupakan kita ya? Kalau aku yakin, Tor. Juragan Permadi dan Neng Sakila tidak akan melupakan jasa orang lain. Apalagi kita, kan sudah lama mengikuti mereka. Mudah-mudahan saja begitu. Tapi namanya orang. Kalau sudah berhasil dan duduk di atas, kan lupa kepada anak buahnya. Aku dan kamu hanya gigit jari saja. Apakah tugas ini akan kita laksanakan? Bagaimana kalau kita menunggu di sini saja? Nanti barisan orang-orang itu kan melewati jalan ini. Aduh, kamu ini, Tor. Kita kan jangan sampai ketahuan oleh mereka. Kalau sampai ketahuan, namanya bukan mata-mata. Wah, kalau sampai ketahuan Widura diikat oleh kuda-kuda para regu pasukan khusus keraton, maka Widura akan malu sekali. Tentunya sudah tidak berani lagi berbuat semaunya sendiri. Alah, yang kita ikuti itu kan guru, Juragan Permadi, dan Neng Sakila. Soal guru berpesan begitu, ya kita jalani. Tapi kalau pimpinan kita bicara lain, mau apa? Kita kan dibayar oleh juragan, bukan dibayar oleh guru. Ayo. Wah, bingung ya. Bingung ya. Jadi kita harus melihat dari jauh saja. Misalnya kita melihat dari pegunungan di sebelah sana. Bagaimana? Wah, itu lebih bagus, Tor. Tapi ya jangan terlalu jauh, Tor. Karena tidak begitu jelas. Yang penting kuda-kuda ini tidak akan ketahuan. Ayo, kita ke arah sana. Baiklah kalau begitu. Tapi kita makan dulu. Apa kau tidak lapar? Kita akan membawa bekal dari rumah. Oh, iya ya. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Tapi kok ketawa kau? Ini bagaimana? Sedikit kerja banyak bicara. Kok jadi terbalik ya? Kau dengar derap kuda yang sedang menuju kemari tidak? Iya, aku mendengarnya. Mereka sedang menuju kemari. Ayolah kita bersembunyi. Baiklah. Kentor dan Mamut diperintahkan agar mengikuti dari jauh penangkapan Widura oleh pasukan khusus keraton. Kurang ajar sekali. Tubuhku terikat seperti ini. Perutku lapar. Untung saja aku naik kudaku sendiri. Kalau sampai disuruh jalan kaki dan ditarik dengan kuda, sungguh keterlaluan.
biadab. Mot, lihat tuh. Iring-iringan pasukan pengawal keraton sedang mengiring pemuda celaka. Hah, Widura. Sebenarnya kasihan juga ya, Thor ya. Mot, kau ini yang benar saja. Masa musuh merasa kasihan? Hah? Jangan-jangan kau pernah menerima hadiah dari Widura ya? Dan kalau ini tercium oleh Juragan Permadi atau Neng Sakila, kau tentu akan mendapat hukuman dan pemecatan. Tunggu dulu, Thor. Kau jangan macam-macam ya. Memangnya aku menerima hadiah dari pemuda celaka itu? Habis kau bicara semaumu. Coba kalau omonganmu itu didengar oleh beliau-beliau. Kan bisa runyam urusannya. Nah, untuk itu aku bicara di depanmu, Thor. Apa kau akan memfitnah aku? Silakan saja. Kalau itu kau lakukan, berarti sumpah dan janjimu palsu. Wah, kau ini memangnya kita sudah berjanji dan bersumpah. Baiklah, kalau kau sudah melupakan janji itu, aku akan pergi saja dari sini. Pakai ngambek. Pasukan pengawal keraton itu sudah jauh. Ayo kita kejar dan kita awasi dari kejauhan saja. Jadi, aku masih dipakai nih. Kamu ini sok sungguh-sungguh. Kita akan bercanda saja. Orang yang tidak pernah bercanda akan cepat tua. Baiklah kalau begitu. Kau benar-benar hebat sekarang, Permadi. Perjalananmu menuju ke keraton sudah disambut begitu meriah. Sebenarnya mereka itu kan memberi penghormatan kepada putri raja besar, bukan kepada aku. Kau bisa saja. Tapi dulu aku tidak pernah mendapat penghormatan seperti ini. Lain dengan sekarang. Setiap kita berjalan bersama, selalu mendapat sambutan dari mereka. Sudahlah. Ayo, kita sambut mereka. Dengan lambaian tangan begini, mereka sudah sangat bangga dan senang. Kalau aku mendengar cerita tentang Ramanda, Brahma Kumbara, hampir mirip dengan kau. Setiap perjalanan, masyarakat menyambut dengan hangat dan penuh semangat. Seolah di hati mereka tercetus bahwa negeri ini benar-benar diserahkan sepenuhnya kepada Ramanda. Kau ini bisa saja. Buktinya ada orang yang tidak senang denganku. Kalau Ramanda Brahma Kumbara, semuanya senang dan banyak kerajaan yang simpati. Ramanda ada juga yang tidak senang. Di dunia ini, tidak semua orang itu senang. Pasti ada beberapa yang merasa iri atau merasa tersayang. Tidak semua orang melihat orang lain maju itu hatinya menjadi senang. Tidak semua orang juga melihat penderitaan orang lain merasa iba. Oh, iya, begawan. Aku cubit nanti. Kau jangan menertawakan aku ya. Aku kan bicara sungguh-sungguh. Iya. Tapi jangan terlalu bersungguh-sungguh. Kita kan sedang santai. Melihat persiapan untuk nanti malam. Waktu purnama penuh itu kan nanti malam, bukan? Iya. Tapi itu seperti ada iring-iringan menuju ke keraton ya? Mungkin pasukan kerajaan lain ingin memberikan upeti atau sesuatu untuk kebesaran nama Prabu Wanapati. Itu pasti Kakang Widura. Aku segera ke keraton. Aku tidak harus tinggal diam. Berarti usahaku berhasil. Karena Kakang Widura tidak ditarik oleh kuda-kuda perkasa itu. Dia naik di kudanya sendiri. Untung aku tidak melewati jalan itu. Loh, kok melamun sih? Memangnya iring-iringan itu para punggawa kerajaan lain yang ingin melamarmu? Hus, enak saja. Siapa yang akan melamar saya? Orang jelek seperti ini kok mau? Kelihatannya di sana ramai sekali. Ada apa ya? Oh ya, bagaimana kalau kita ke sana? Tidak usah. Kenapa? Kepalaku kok jadi pusing begini ya. Aduh. Ayo, kita kembali saja ke keraton. Jadi tidak melewati jalan yang sebelah sana? Tidak usah, Permadi. Ayo, kita kembali saja. Kita masuk dari pintu belakang saja. Hai, pinggir! Tahanan mau lewat!
Kita sudah hampir tiba di pintu gerbang kerajaan Madangkara. Sekarang 2 orang yang mengawal Widura. Dia tidak akan memberontak. Karena semakin memberontak, dia akan semakin malu dan kita buat malu. Kurang ajar. Benar-benar aku dibuat bulan-bulanan oleh para pengawal kerajaan. Ya, aku harus menerima apa yang memang harus aku terima. Ini sebagai peringatan buatku. Dan malah buat memacu usahaku untuk membuktikan bahwa Permadi itu sebenarnya orang Bantang Kirang atau orang Kuntala. Oh, panas sekali. Sepanjang jalan, Widura benar-benar dibuat malu. Kesempatan ini bisa saja disalahgunakan. Untunglah Widura tabah. Aku harus melewati pintu belakang agar keraton. Garnis. Ya? Suasana keraton pun ikut ramai. Latihan kesenian tradisional sudah mulai berlatih. Mereka sudah berlatih semenjak bulan menampakkan diri di sore hari. Wah, kalau begitu sudah lama juga ya. Apa itu akan dipertunjukkan nanti malam? Benar, Permadi. Nah, itu Rai Prabu Wanapati sudah berbincang-bincang dengan para penggawa keraton. Ayo, cepat kita ke sana. Kak Garnis juga baru saja memasuki keraton. Lewat pintu belakang juga. Wah, itu dia Widura. Sudah mulai memasuki pendapat keraton. Aku akan segera ke sana. Wah, kenapa ya Widura? Wahai para menteri dan punggawa kerajaan Madangkara, yang kita hadapi sekarang ini adalah seorang pemuda konyol bernama Widura. Karena kekonyolannya itulah dia sekarang menjadi tawanan pasukan khusus keraton. Atas perintahku, perintah raja. Maaf, Sang Prabu. Apakah tidak langsung saja diadili pemuda konyol ini? Iya. Tapi hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada Widura ini? Terserah Sang Prabu saja. Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukankah begitu, Kak Garnis? Dalam mengadili seseorang, harus dibutuhkan beberapa persyaratan. Bukankah begitu, Rai Prabu Wanapati? Itu jelas. Itu memang harus ada. Adanya orang yang menuntut, adanya pembela, dan baru aku yang akan memutuskan. Nah, tuntutan itu pun harus memenuhi persyaratan. Ada bukti, ada saksi hidup atau mati. Ada seorang pelakunya. Nah, kalau untuk tuntutan kan sudah ada. Bagaimana, Permadi? Apakah kau sudah siap untuk menuntut Widura untuk diadili? Sebenarnya aku tidak akan menuntut. Karena aku tidak punya bukti dan saksi. Permadi, bukankah aku bisa menjadi saksi? Aku tahu persis tuduhan Widura kepadamu. Bahwa kau dituduh orang Kuntala. Untuk itu, Widura mengadakan penyelidikan ke Kuntala dan ke Batam Girang. Ternyata usahanya itu tidak berhasil. Untuk bukti bagaimana? Apa ada barang bukti bahwa Widura itu menuduhku? Ya, bisa saja terjadi ada orang yang tidak senang kepada Widura untuk kemudian membuat tuduhan kepada Widura bahwa Widura sudah menuduhku yang tidak-tidak. Nanti dulu, Permadi. Justru Widura yang tidak senang kepada kehadiran kita, terutama kepadamu. Karena kau terlalu intim dengan Kak Garnis. Tunggu dulu. Si pelaku seperti Kakang Widura ini bisa memberikan sanggahan atau menolak tuduhan itu. Apa benar Kakang Widura menuduh bahwa Permadi itu orang Kuntala? Aku memang mempunyai kecurigaan. Tapi kecurigaanku ini hanya kuceritakan kepada Rai Bentar. Bukan kepada saudara Permadi itu. Kalau dia pun sudah tahu, berarti dia telah mencuri rahasia itu. Nanti dulu. Kita sendiri kan sudah bisa menduga bahwa saudara Widura kan sudah kembali ke Blambangan. Tapi kenapa muncul lagi di Madangkara? Kalau bukan ingin mencari cara untuk menjelek-jelekan Permadi, sudah tidak mungkin. Ayo, Kakang Widura, kemukakanlah alasanmu.
Kenapa Kakang kembali ke Madangkara kembali? Sebelum aku berbicara, apakah aku tidak bisa mengajukan usul? Usul? Ya. Kalau soal usul, aku serahkan kepada Rai Prabu Wanapati tentunya. Nah, silahkan Rai Prabu. Asal usulnya bukan minta dibebaskan dari tuduhan. Baiklah. Apakah sudah sepantasnya seorang tertuduh harus terikat seperti ini? Iya. Hai Hulu Balang. Bebaskan dari ikatannya terdakwa ini. Kita tidak pernah mengadili seseorang harus dalam keadaan terikat. Karena pengadilan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa siapa berbuat salah, tentu ada sanksinya. Terima kasih. Sama-sama Tuan Widura. Nah, kenapa Kakang Widura lakukan penyelidikan ke Kuntala dan Bantam Girang? Demi nama besar Madangkara. Jangan sampai kita itu lengah. Semua orang baru kita anggap baik dan sahabat. Tapi di balik itu, apakah Rai Wanapati tahu? Apakah bukan karena kecemburuan Kakang Widura kepada Kak Garnis? Nanti dulu. Persoalanku dengan Garnis sudah selesai. Karena Garnis tidak mau ikut aku ke Belambangan, maka aku memutuskan untuk berpisah. Tapi aku tidak senang dan tidak rela kalau Madangkara hancur karena Permadi. Tunggu. Perdebatan ini tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimana kalau pertemuan ini dihentikan saja? Karena rakyat di luar sudah menantikan acara yang lebih penting. Jadi, Kakang Widura ditahan dulu? Kenapa harus ditahan? Aku minta agar persoalan ini selesai, karena masalahnya hanya kecurigaan. Dan Kakang Widura sendiri sudah berusaha mencari bukti, tapi tidak mendapatkannya. Itu pun sudah merupakan pukulan hebat buat Kakang Widura. Apalagi dengan ditangkap oleh pasukan pengawal keraton. Sudahlah, Permadi tetap menang. Bagaimana Rai Mas Wanapati? Apakah Rai Mas setuju dengan pendapat Kakak Garnis? Walaupun tuduhan Widura tidak ada buktinya, tapi sudah merusak nama baik Permadi yang telah berjasa kepada Madangkara. Maaf Sang Prabu. Maaf. Sebenarnya perjuangan itu adalah dua orang. Mungkin saya hanyalah membantu Dewi Garnis saja. Tidak Permadi. Justru penumpasan ini Kak Garnis hanya ikut numpang ketenaranmu. Sekali lagi Sang Prabu, saya keberatan untuk menerima itu. Karena sebenarnya saya memang bukan orang asli Madangkara. Tapi rasanya saya sudah memiliki Madangkara. Jadi persoalan ini bagaimana? Kau setuju dengan apa yang dikatakan Kak Garnis? Bahwa tidak usah diperpanjang? Sepenuhnya saya serahkan kepada Dewi Garnis. Karena apapun yang saya lakukan di Madangkara, karena persahabatan saya dengan Dewi Garnis. Kau tidak akan menuntut kepada Widura? Tidak. Kalau begitu, percuma saja usaha kita. Kukira tidak ada yang sia-sia. Dewi Garnis sudah mengakui bahwa kemenangan ada di pihak kita. Mungkin kalau bukan kekasih Dewi Garnis, sudah lain persoalannya. Kalau begitu, baiklah. Kakang Widura bisa kembali ke Belambangan. Dan nanti malam, kita bersama-sama akan menyaksikan penyerahan tanda jasa dari Raja Madangkara. Ya, kukira itu sebuah musyawarah untuk mengambil mufakat. Karena Kakang Widura sendiri sudah seperti keluarga keraton. Jadi masalah ini jangan sampai terdengar di luar tembok keraton. Bukankah begitu Kak Garnis? Itulah yang paling bijaksana. Tapi ini hanya bisa berlaku sekali saja. Kecuali bila Kakang Widura bisa membuktikan, itu malah sebagai pahlawan Madangkara. Saudara Permadi sendiri pun sudah tahu bagaimana Kuntala dan bagaimana Madangkara. Tapi tetap hati kecilku mengatakan bahwa Permadi adalah orang Kuntala. Hal ini tidak bisa dibuktikan sekarang. Mudah-mudahan saja tidak ada apa-apa dengan Madangkara yang megah ini. Saudara Widura, kau masih menuduhku bahwa aku orang Kuntala? Itu jelas suatu fitnah. Buat apa kalau Permadi itu orang Kuntala? Mau perang
dan menumpas para pemberontakan dari Pulungan. Aku tidak menuduh, tapi hati kecilku mengatakan begitu. Kalau ini sudah cukup, maka aku akan mohon pamit, akan kembali ke Belambangan. Ya, itu hakmu untuk kembali ke Belambangan. Memang itu lebih baik daripada kau akan mengacau ketenangan Madangkara. Ingatlah Permadi, dan semua rakyat Madangkara, bila nanti di suatu saat terbukti Permadi itu orang Kuntala, maka akulah Widura, orang yang pertama yang akan berhadapan dengan Permadi. Kakang Widura tetap pada pendiriannya bahwa Permadi itu disangka orang Kuntala. Mungkinkah itu? Kalau aku akan membela Permadi, maka bagaimana dengan hati kecilku ini yang masih mengagumi Kakang Widura? Rai Prabu Wanapati, terima kasih atas perintahnya untuk menangkap Widura, sehingga sebagai tawanan yang tidak mempunyai arti lagi di Madangkara yang aku cintai. Juga kepada Rai Bentar, terima kasih atas pertolongannya, sehingga aku bisa terbebas dari orang-orang yang punya wewenang. Juga kepada kau, Garnis, aku sangat berterima kasih, sehingga aku tidak menjadi orang tawanan yang pantas dijatuhi hukuman. Nah, akhirnya kepada kau, Permadi dan Sakila, untuk kali ini kalian menang, tapi aku akan tetap mengawasi Madangkara. Jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang Kuntala. Permadi, sarungkan pedangmu itu. Masalah ini sudah selesai, dan aku harap kau bersabar. Belum waktunya, Permadi. Tunggu saja sampai waktu yang paling tepat. Aku pulang dulu, Garnis. Baik, Kakang Widura. Malam itu, rakyat Madangkara benar-benar bergembira, bersorak-sorak, dan menari dengan kesenian yang ada pada malam itu. Akhirnya, Permadi menerima tanda jasa dari Prabu Wanapati, sekaligus menjadi warga kehormatan. Sementara itu, Widura kembali ke Belambangan dengan perasaan yang sedih, malu dan kecewa yang sangat dalam. Tetapi hati kecilnya selalu mengatakan bahwa Permadi adalah orang Kuntala. Apakah rahasia Permadi tidak akan terbongkar? Apakah Permadi akan berhasil menghancurkan Madangkara? Sampai di sini dulu kisah Sepasang Walet Putih. Kita akan jumpa lagi pada kisah yang mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda.